Maaf, ada telepon dari ibunya anak saya. Untuk kuis, untuk materi yang minggu lalu, kira-kira apakah ada pertanyaan? Teman-teman, kita mau diskusi aja untuk hari ini. Jadi apa yang perlu saya tambahkan akan saya tambahkan seperti itu. Untuk kuisnya, kuis untuk meteorologi industri sesuai dengan kesepakatan saya dan Pak Ron, dan itu akan kami lakukan di minggu kelima. Ya, minggu kelima, berarti tanggal 6 April ya. Ya, 6 April 2021. Ini kan ada 3. Terus kemudian kemarin itu saya dapat edaran ada UTBK itu. Teman-teman apakah juga sudah dapat edaran itu? Mengenai sudah Bu. Ya, sudah Bu. Itu tanggal berapa UTBK itu yang ini Bu? Karena sistemnya dipakai untuk UTBK, jadi biar nggak tanggal 12 sampai 18 April, terus 26 April sampai 2 Mei, Bu. Berarti minggu 8 ya? 12, 18, 26 sampai 2. Ya, minggu 6 sampai minggu 8. Berarti kita kuliah minggu 5 masih ada ya, minggu 5 masih. Jadi kita nanti kuis tanggal 6 ya. Baik, Bu. Oke, materinya nanti adalah toleransi linier, kemudian toleransi geometri juga. Dan sifatnya mungkin perancangan ya teman-teman. Jadi bukan, jadi open book, ya, karena kan kita online ya, jadi open book dan sifatnya itu seperti perancangan. Jadi saya mohon teman-teman memahami konsep untuk perhitungan linier dan geometri. Dan yang paling mungkin perlu tahu adalah kapan kita harus menggunakan suaian sesak, suaian pas, dengan longgar. Itu yang perlu dicermati. Kemudian mana itu basis poros, mana itu basis pipa. Nah, kita diskusi hari ini untuk membahas mengenai toleransi itu. Bu, ingin bertanya, Bu. Ya? Ingin bertanya, Bu, soal yang tugas kemarin, Bu. Ya, silakan. Yang mana? Jadi misalnya kalau ada toleransi kodenya itu kayak kemarin G per H, kayak kemarin G8 per H7 itu, G8 H7, ya ke porosnya kan H7. Karena H penyimpangan atasnya ES-nya kan 0 ya, Bu. Ya, lalu? Nah, lubangnya kan G. Nah, kalau nyari penyimpangan bawahnya EI-nya kan sama dengan minus ES ya, Bu. Jadi 0 juga dong, Bu. 0. Sebentar. G8 H7 ya? Iya, Bu. Sebentar, saya connect tablet saya dulu ya.
G8 H7. Nah, kemarin itu kan di video saya jelaskan bahwa kita patokannya adalah menggunakan rumus yang ada di penyimpangan untuk poros ya. Rumus kemarin ya sudah yang ada di slide. Sepakat yang perumus itu adalah untuk rumusnya poros. Jadi kalau kita ingin mencari lubang, berarti kita harus cari porosnya dulu, baru kebersamaan ES sama dengan EI itu. Nah, ini yang ditanyakan yang mana, Dek? Kan kalau dari slide-nya yang kemarin, Bu, kalau nyari penyimpangan, nyari batas bawahnya, Bu, penyimpangan bawahnya untuk porosnya kan H itu dia 0, Bu. Ya, H itu 0. Terus untuk nyari penyimpangan atas lubangnya ES besar yang lubang itu untuk huruf A sampai G kan dia ada persamaannya. EI ya, Bu. EI ya. EI ya, sama dengan ES-nya yang poros minus. Jadi karena ES-nya tadi 0, jadi EI-nya yang lubang itu 0 juga dong, minus 0. Kalau ini kan yang H ya, kan ini H. Jadi gini, kalau kita mencari G ya, jadi kalau kita ini mencari G8-nya kan ya kasusnya. Iya, Bu. Dari G8 ini adalah untuk mencari apa ini? Lubang kan? Ini untuk lubang. Sepakat ya? Iya, Bu. Ini untuk lubang. Jadi kita harus mencarinya lewat persamaan ES dari G8 yang untuk poros. Jadi lewatnya G8 dari untuk poros, jadi bukan lewat hanya. Jadi kita gunakan persamaan yang ESG itu sama dengan min 2,5 D pangkat 0,34. Lalu ketemu hasilnya ya. Kemudian baru nanti berarti di G itu dia punyanya adalah EI sesuai dengan grafik toleransi yang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas, yang ini yang gini nih, yang ada grafik seperti ini kan kebalikan ya. Jadi kebalikan kalau lubang dan poros. Jadi kalau untuk lubang itu untuk nilai G dia tuh yang diketahui adalah EI-nya. Yang dibatasi adalah EI-nya, batas bawah. Maka EIG itu nanti adalah minus min 2,5 D pangkat 0,34. Seperti ini. Kalau H ya, kalau H di sini adalah kasusnya untuk ES yang ini kan sudah poros ya. H7 ini kan sudah mencari poros. Sedangkan di grafik toleransi yang ini tadi poros untuk poros H itu dia adalah yang diketahui adalah ES-nya. Jadi atasnya ini, batas atasnya. Nah, batas atas H ini bersentuhan atau bersinggungan dengan garis 0. Nah, sehingga ini nanti kalau semua sudah seperti ini, berarti kalau H7 ya langsung saja, jadi tanpa kita tanpa dilakukan pemindahan persamaan ES sama dengan EI. Kan ini ES sama dengan EI. Kalau yang lubang baru kita cari porosnya dulu, baru kita ketemu lubangnya.
Apa sudah, apa masih kurang jelas, Dik? Maksudnya, apa? Iya Bu, paham Bu. Jadi kalau yang untuk lubang kita itu nyari yang porosnya sesuai kode hurufnya. yang lubangnya. Ya, sesuai hurufnya. Jadi kalau G jadi G, bukan dari pasangannya ini, tapi ya tetap dari ini. Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Iya. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman yang mungkin masih bingung. Untuk atau saya bahas saja ya, kita bahas bersama aja ya. Saya coba lihat dulu di ya, kemarin persamaannya adalah kalau ada diameter dasar dari suatu pasangan poros yang lubangnya adalah 50 mm ya. 50 mm. Kemudian mempunyai toleransinya adalah G8 dan H7. Jadi perhatikan penulisan pasangan toleransi ini ya. Jadi kalau yang namanya pasangan toleransi itu otomatis ada yang dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi G8 dan H7. Jadi huruf besar huruf kapital itu menandakan bahwa dia adalah lubang. Dan huruf kecil itu dia menandakan dia adalah sebuah poros. Jadi dalam penulisan pasangan itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai kalian menuliskannya keduanya dengan menggunakan huruf kapital ataukah keduanya menggunakan huruf kecil. Nah itu tidak benar kalau seperti itu ya. Jadi bisa diameter. Sebentar saya mau mengkondisikan bayi dulu. Ya, jadi diameter 10 G8 H7. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita mencari apa? Halo, mencari apa dulu? D-nya. Ini ya Bu, D-nya. Ya, kita cari D. D-nya dengan rumus gimana? D1 kali D2. D1 dan D2-nya kita carinya dari mana? Dari tabel, Bu. Oke, dari tabel. Ya, jadi di tabel itu yang perlu diperhatikan adalah
tabel itu kan seperti ini ya, range 30, 50, ada ya 50, kemudian berapa? 80, Bu. 50, 80. Nah, di sini teman-teman ada 250. Jadi saya mau jelaskan lagi bahwa di sini adalah range yang awal ini adalah di atas dan sama dengan ini adalah petunjuknya adalah ini di atas. Maka bisa dibilang kalau di atas ini untuk range ini dia mulainya adalah dari 51 sampai 80. Yang ini dari 31 sampai 50. Maka kalau ini 50. 50 kan ya, teman-teman? Iya, Bu, 50, Bu. Maka 50 kita pakai ini. Nah, di sini maka D1-nya adalah 30, D2-nya 50. Di sini ini ada yang Oke. Ini nanti ketemu. Setelah D-nya ketemu, kita cari apanya? Ya, nyari I. I rumusnya adalah 0,45 akar pangkat 3 D ditambah 0,01 kali ditambah 0,00 kali D. Dia apa akar D? Bentar. Dia aja, Bu, nggak pakai akar. Ya, D saja. Saya kebanyakan juga ya. Nah, setelah I kita cari kualitasnya. Nah, kualitas ini yang angka di belakang hurufnya ini. Ini yang menandakan kualitas. Nah, kualitas 7 dan kualitas 8, masing-masing kualitas itu punya rumusnya masing-masing. Ya, persamaannya untuk kualitas 7 itu dia menggunakan 16I. Kalau kualitas 8 25. Ya, 25. Kualitas 7 itu 16I, kualitas 8 25. I7. IT7 itu adalah 16I, sedangkan IT8 adalah 25I. Nah, setelah itu baru kita cari daerah penyimpangan bawah dan penyimpangan atasnya. Yang pertama itu adalah kita cari lubang G8. Lubang G8 ini kita carinya adalah EI ya. Lubang G, kalau kita lihat dari grafik yang grafik seperti ini itu, yang bentuknya seperti ini, yang penyimpangan untuk lubang huruf G itu adalah batas bawah yang ditentukan. Nah, G itu adalah posisinya di sini ya, jadi dia memiliki EI. Maka EI di sini, karena kita tahu bahwa lubang itu tidak bisa dicari langsung, tetapi harus melalui poros, maka EI adalah persamaan min ES. Nah, min ES ini
rumusnya untuk G adalah min 2,5 D pangkat 0,34. Nah, baru kita bisa mencari I, baru ketemu nilai EI-nya. Dan yang perlu diperhatikan di sini satuannya. Jadi untuk D itu dia adalah satuannya milimeter. Tetapi ketika keluar dari IT ini satuannya adalah sudah mikrometer. Jadi jangan salah ya. Jadi satuannya untuk grafik. Jadi awas untuk memasukkan ini ya di sini. D ini yang dimasukkan adalah dalam satuan milimeter. Tetapi keluarnya nanti EI-nya nilainya adalah mikrometer. Hati-hati ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini. Sama dengan I juga. I itu D yang dimasukkan adalah milimeter. Nanti keluarnya dia dalam mikrometer. Oke, setelah EI lubang G8-nya ketemu, EI-nya, baru kita cari nilai ES untuk lubang G8. ES itu adalah ES kan di atas ya. Ini berdasarkan grafik dia berada di atas garis 0. Maka logikanya ES itu ada di atas, kesimpangan atas itu ada di atas kesimpangan bawah. Maka di sini nanti EI ditambah berapa? Ditambah ininya. IT 8, Bu. 8 Nah, ditambah kualitas 8-nya. Kualitas IT8 ya, IT8 ini atau kualitas 8 ini itu menandakan lebarnya ini. Ini itu menandakan lebar dari toleransi. Ini yang dinamakan sebagai lebar toleransi. Besarnya toleransi ya ini. Dari kualitas 8 ini. Sehingga ES sama dengan EI plus IT8. Kita ketemu untuk kemudian poros, sedangkan poros kita bisa langsung melakukan poros. Kalau kita lihat di grafik untuk H, dengan seperti ini untuk dia bentuknya adalah seperti ini kan. Nah, H itu ada di bawah tengah-tengah, di tengah-tengahnya sini. Nah, ini untuk poros, untuk grafik untuk poros. Sehingga di sini nanti kita ketahui bahwa di grafik itu untuk ES di atas dia adalah 0. Jadi yang huruf H itu otomatis nanti nilainya kalau poros, H untuk poros itu dia 0. Kalau H untuk lubang itu EI-nya yang 0. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kalau ada H itu adalah kalau ada pasangan toleransi, kemudian apakah lubang atau poros yang memiliki penyimpangan H, maka itu bisa dikatakan dia sebagai basisnya. Jadi basis itu bisa dilihat dari lubang atau poros yang memiliki penyimpangan H. Itu berarti dia basisnya. Kemarin basis itu apa? Basis penyimpangan itu apa? Yang dimaksud dengan basis penyimpangan? Mungkin bisa ada yang jawab. Acuan dalam pengukuran mungkin, Bu. Menggunakan standar gitu. Iya. Yang dilihat apanya. Benar. Jadi kalau kenapa?
Ya, jadi patokan ya. Jadi H itu nanti kita jadikan patokan, basis itu kita jadikan patokan. Jadi kalau dalam produksi atau pembuatan massal, produk itu yang kita pegang, produk itu yang kita jadikan patokan. Sedangkan produk yang lain itu yang digunakan untuk itu menyesuaikan. Jadi contohnya kalau kita, dan biasanya produk yang paling susah dibuat itu yang dijadikan basis. Kita lihat dalam proses manufakturnya, kalau dalam suatu pasangan poros dan lubang, kalau seumpama dia susah untuk dibuat, maka itu yang dijadikan basisnya, dijadikan acuannya atau dijadikan patokannya. Jadi dia lebih ke, karena pengerjaannya itu lebih sukar untuk dilakukan. Oke, kita lanjut. Kalau semua H 7 sehingga ES-nya adalah 0, maka nanti EI-nya itu adalah ES atas dikurangi IT 7. Ya, karena ini batas atas dan batas bawah, kalau otomatis kalau bawah itu harus dikuranginya ES, maka ES dikurangi toleransinya atau IT 7. Sampai sini ada ditanyakan lagi? Apa ada yang perlu dibahas lagi? Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya mohon tanya untuk yang tadi, kata Ibu kan IT menyatakan lebar toleransi. Pengaruh lebar toleransi itu ke mana ya, Bu? Maksudnya kayak apa pengaruh ke sketch itu, Bu? Sketch toleransi. Lebar toleransi, maksudnya kualitasnya itu ya, 8, 7, 6 itu, lebarnya itu. Ya. Ya, itu yang Ibu kasih kotak, terus kasih panah toleransi ke gambarnya. Iya. Jadi kalau dalam toleransi itu kan kita mengenal ada IT ya, ada kualitas. Ya, IT itu adalah kualitasnya antara ada 01, ada 0 ya, ada 1, 2 sampai 16. Sepakat ya? Sudah paham ke sini ya? Ya, Bu. Ya, semakin besar nilai kualitasnya, itu besar range toleransinya itu semakin lebar. Jadi kalau diibaratkan dalam ketinggian suatu balok ya, jadi kalau sama-sama seperti ini, ini sehabis. Kalau kita bandingkan seperti ini, nah, sama-sama ya, semoga ini sama-sama ini sama-sama di garis nolnya. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini adalah bisa seperti ini. Jadi semakin tinggi nilai kualitasnya, itu range dari toleransinya, yaitu atau selisih ya, range toleransi atau besar toleransinya itu akan semakin besar. Ya, semakin besar itu berarti seperti ini pemahamannya. Kalau semakin besar, otomatis dalam hal pembuatan produknya itu akan semakin mudah untuk dicapai. Karena kan toleransinya semakin besar ya. Jadi ukuran itu bisa masih lebih fleksibel kalau toleransinya dia lebih besar.
Sedangkan kalau kita main D atau memberikan toleransi itu dengan kualitas G1, G2, G0, nah itu sudah kita anggap dia benda tersebut adalah benda yang sangat presisi. Jadi dia harus fix dan untuk ukuran itu. Jadi dia pencapaian pembuatannya pasti itu akan sangat sukar untuk presisi dalam pembuatannya. Itu otomatis nanti akan semakin kecil ini ya. Ya ini ini bawah EI, yang ini ES-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sama-sama kita bandingkan G1 sampai G10, G0 sampai G16 gitu ya, berarti G1 itu akan lebih sangat susah untuk dicapai daripada G10. Dia akan lebih mudah untuk dibuat. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di Classroom saya tambahkan materi dari Prof. London ya, tambahan untuk kita untuk bahan bacaan yang berkaitan dengan nilai toleransi linier, Swooyan, dan juga geometri. Baik, Dek, ada pertanyaan lagi, Dek. Ayo, Dek. Yang lainnya. Geometri bagaimana? Sorry, untuk toleransi geometri bagaimana? Bu ingin nanya Bu. Iya, silakan. Geometri. Itu yang pakai yang hitung untuk simbol M itu Bu,
itu di kondisi maksudnya kondisi lebar bahannya itu di toleransi kelurusan, Bu. Itu tuh yang untuk ini ya, Bu, kalau digunakan apa minimum ya, Bu. Kondisi lebar bahannya itu yang paling kecil ya. Jadi yang kalau yang kayak ditugas, contohnya itu yang kayak ditugas, Bu. Dia kan diameter bahannya itu kan toleransinya itu 25 plus 0,01 sama ke minus 0,02. Toleransi diameter ya. Nah, untuk toleransi kalibernya itu dia pakai, artinya ada bisa ditambahkan karena ada logo M itu kalau toleransi diameternya itu yang minimal ya, Bu. Kalau dia 25,002 baru boleh penambahan toleransi kaliber. Jadi untuk kondisi benda minimum itu mungkin teman-teman nggak asing ya, itu saya upload dari kuliah menggambar dulu yang mungkin ada yang saya atau tidak ya menggambar. Jadi M itu kan untuk menunjukkan kondisi bahan apa kalau M? Maksimum kan? Ya, M itu untuk menunjukkan kondisi bahan maksimum. Lalu, yang kan? Nah, Bu, kalau di contoh video yang video 6, Bu, yang di slide keberapa? Yang ada contoh penggunaan ini, Bu, penambahan toleransi kaliber. Ini tulisannya itu dia ini pada masa kondisi bahan minimum toleransi dia ada penambahan toleransi kelurusan. Apabila karena ada simbol M. Jadi dia penambahan toleransi kalibernya itu saat bahannya itu minimum. Oh, saat kondisi bahan minimum ya. Iya, Bu. Ya, jadi memang kalau kan kita dia punya toleransi maksimum ya, toleransi maksimum dan toleransi minimum. Jadi kalau seumpama sebentar, sorry. Coba saya dulu. Untuk yang poros ya. Iya, Bu, yang poros, Bu. Nah, untuk poros, jadi kan di situ ditunjukkan bahwa dalam gambar grafiknya dia penyimpangan kelurusannya 0,01. Ya, diameter 0,01.
Yang ini kan? Iya Bu, yang ini Bu. Nah, dalam kondisi maksimum, maksudnya kondisi maksimum itu adalah kita tahu bahwa kalau poros dalam kondisi maksimum, material maksimum maksudnya adalah dia pada penyimpangan atas atau yang pada kondisi poros dengan ukuran yang terbesar, itu diameter 10. Nah, di situ kemudian penyimpangan maksimal untuk lurusan adalah 0,01 sehingga kaliber atau untuk lubangnya itu yang disiapkan adalah diameternya 10,001 yaitu didapatkan dari kondisi material bahan maksimum yaitu 0,01 ya 10, kondisi bahan maksimum itu 10 ditambah 0 yaitu 10 ditambahkan dengan penyimpangan kelurusannya yaitu dengan diameter atau jaraknya dia adalah 0,01. Jadi tinggal ditambahkan itu, makanya dia ketemunya nanti pasaknya itu ukurannya atau kaliber lubangnya ukurannya adalah diameter 0,01. Nah, sedangkan untuk pada kondisi bahan maksimum jadi pada kondisi bahan maksimum dia juga masih bisa tetap masuk ya, jadi tetap masuk dalam kondisi minimum itu kan berarti dia pasaknya ini nanti memakai ukuran ini 10 dikurangi 0,02 itu cuma dengan 9,98 mm. Jadi diameternya adalah ini. Sedangkan ukuran dari pasaknya itu sudah ditentukan 10,01. Jadi nanti kalau kondisi seperti ini maka penyimpangan yang masih bisa diberikan atau apa namanya. Jadi kalau dalam kondisi bahan minimum itu nanti kelurusannya itu bisa lebih dari 0,01 ini, yaitu 0,03. Kalau seumpama kita punya ukuran kaliber lubangnya ini tadi. Dari sini adalah 10,01. Jadi kan kalau ke sini dia selisihnya adalah 0,03. Maka nanti kelurusannya atau melengkungnya porosnya itu nanti bisa sampai dari 0,0. Nah, harga itu kan jadi itu bisa terjadi gitu ya maksudnya. Nah, kemudian kalau kita tidak memakai simbol M di belakang kelurusan itu tadi, maka penyimpangan 0,03 ini tidak akan dilakukan. Jadi kondisi kondisi dengan kelengkungan atau kelurusan yang menyimpang 0,03 ini kan dia sudah ditentukan bahwa penyimpangannya hanya 0,01. Tetapi kan bisa terjadi pada saat kalau kita membuat porosnya ini ternyata kita bisa dengan menggunakan material minimum itu
kelurusannya itu bisa terjadi penyimpangan 0,03. Nah, kalau seumpama tidak ada tanda M di belakang ini, maka tidak akan diizinkan atau benda ini atau produk ini ditolak karena dia sudah menyimpang dari 0,01, sudah terlalu jauh. Sedangkan kalau ada M itu masih diizinkan, maka ini produk ini masih diizinkan. Jadi diizinkan untuk dimasukkan. Gimana? Bu, ya. Bu. Itu kan jadi kalau dia di bahannya minimum, kan dia toleransi kalibernya jadi bisa 0,03 kan. Nah, dia itu 0,03 ini kan penyimpangan kelurusan. Itu ya, penyimpangan kelurusan. Penyimpangan kelurusan ya, Bu. Jadi dia kan dari 0,02 ditambah 0,01. Nah, 0,02-nya itu dia itu dari 9,98-nya ini ke garis nolnya atau ke penyimpangan atasnya bahannya, Bu? Jadi itu dari nolnya. Dari apa ukuran? Jadi kan ukuran kalau seumpama kondisi maksimum ya. Jadi kita membuat pasak itu tadi dalam kondisi maksimum. Ini kan ada pasak ya. Kemudian kita kan mau membuat kaliber itu tadi. Membuat kaliber batasnya untuk sebuah pasak. Jadi pasangannya. Nah, pasak itu kan kita sudah tentukan bahwa dia ukurannya diameter 10, penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya min 0,02. Paham? Ya. Nah, di situ kalau dalam kondisi bahan maksimum, pasak dalam kondisi bahan maksimum, maka dia bahan maksimum itu maksudnya adalah berarti yang paling besar kan. Pasak itu kan poros ya, jadi yang paling besar. Maka ukuran yang paling besar yaitu 10. Kemudian ditambahkan dengan penyimpangan kelurusan yang bisa terjadi yaitu 0,01. Nah, sehingga pada saat pembuatan pasak, pembuatan kaliber lubang itu ini. Kaliber nanti akan kita bahas lagi di materi kaliber batas untuk bisa ini cuma terminologi toleransinya saja. Nah, ini kan berarti kita buat kaliber lubang. Kaliber ini adalah sesuatu atau alat yang kita gunakan untuk mengecek apakah benda yang kita buat itu sudah sesuai dengan ukurannya atau tidak. Jadi dia itu seperti mal. Kalau kita mau produk mass production pasak gitu ya, agar kita mudah ngeceknya pasak ini lolos QC atau tidak, quality controlnya oke atau tidak, kita bisa buat kaliber lubang. Jadi kita tinggal masukkan saja kalibernya apakah dia masuk atau tidak. Kalau dia masuk berarti dia itu sesuai, kalau dia tidak masuk itu dia berarti tidak sesuai. Nah, di kaliber ini juga bisa ngecek toleransi geometri. Nah, untuk kasus kelurusan ini, kalau kita buat kaliber lubang dengan ukuran diameter 10,01, ya, karena kita mempertimbangkan bahan maksimum dari pasak ini, bahan maksimum, maka kita buatnya kaliber lubang dengan ukuran diameter 10,01. Kemudian, tapi dalam kondisi ketika kita ini kan kita idealnya adalah menggunakan bahan maksimum. Tetapi kan suatu saat kita juga bisa mendapatkan produk dalam kondisi bahan minimum. Ya, bahan minimum, kalau bahan minimum maka pasak ini menggunakan toleransi yang bawah. Sehingga nanti dia ukurannya adalah 9,98. Nah, 9,98 ke
diameter kali berlubang ini selisihnya kan berapa? 0,03. Paham? Sampai sini ya. 0,03 ini didapatkan dari diameter 10,01 dikurangi 9,98. Itu dia 0,03. Nah, pasa ini kan tetap bisa masuk ya, logikanya, ke kali berlubang ini. Benar atau enggak? Iya, benar. Ya, dia tetap bisa masuk. Nah, kalau dari segi kualitas, dari segi aturan toleransi, kalau seumpama di aturan toleransi ini tidak ada tanda M di belakangnya, maka produk ini ditolak harusnya. Kalau ada M-nya ini, maka dia masih mengizinkan adanya penyimpangan toleransi itu akibat efek dari bahan maksimum. Masih bingung? Oh, jadi penambahannya itu patokannya di kondisi bahan maksimum ya, Bu? Jadi misalnya itu penyimpangan atas bahannya ini kan 0, Bu. Jadi pas 10 nih. Misalkan penyimpangan atasnya itu plus 0,02. Jadi 10,02. Ya. Jadi ketika kondisi bahannya minimum itu dia kan jadi 9,98. Itu jadi ya penyimpangan toleransi kelurusannya itu dia 0,04 ditambah 0,01. Ya seperti itu. Jadi dia masih mengizinkan adanya perubahan atau memperlebar daerah toleransi kelurusannya. Ini untuk geometrinya ya. Untuk geometrinya, untuk kelurusannya kan. Iya, Bu. Jadi diperbesar sampai itu tadi 0, berarti kalau kamu rubah 0,02 otomatis nanti kalibernya ini akan berubah jadi 10,03. Ya kan? Ya. Karena 0,2 ditambahkan 0,1 di toleransi ini. Ya kan? 0,05. 0,05. Gitu. Itu diizinkan karena ada simbol M di belakang ini tadi, kelurusan ini tadi, keterangan. Kalau tidak ada M-nya, itu nanti beda lagi kondisinya. Dia lebih strict. Kalau M tidak ada M, dia lebih strict. Kalau seumpama tidak ukurannya itu dibuat ukuran malah pertimbangan untuk kelurusannya akan tidak fleksibel seperti kalau kita memberikan ada M-nya di belakang atau mempertimbangkan prinsip bahan maksimum itu. Dan ini berlaku untuk semua toleransi geometri. Itu kan di sini ada contoh kelurusan, kemudian ada tegak lurusan. Kemarin itu ya. Iya. Untuk lebih jelasnya, itu mungkin bisa dibuka lagi buku menggambar mesinnya yang bertoleransi, teman-teman. Di situ ada banyak contoh kasus yang bisa kita relate-kan ke geometri. Di kelas saya juga sudah tambahkan materi untuk dari Prof. London. Nanti itu bisa dibuka bersama juga.
Ini saya juga baru dapat, jadi saya juga belum membaca secara detail materi yang, tapi saya rasa sama sih dengan apa yang sudah saya jelaskan, cuman gambarnya agak lebih gambarnya berbeda, jadi bisa menjadi nah, untuk saya breakdown satu-satu ya. Dan yang ini yang lainnya kuliah kan ya? Yang lainnya nggak tidur kan? Enggak, Bu. Udah, Bu. Ayo, bangun. Kelihatan, Bu. Bangun. Itu saya sempat periksa tugasnya tadi sekilas. Ini kan cuma 29 orang yang jadi cepat sekilas itu rata-rata ya, saya berpositif thinking kalian bisa ya. Cuman kadang tuh ada yang loncat caranya, terus kadang tulisannya itu salah. Ada yang salahnya itu di penulisan gitu loh. Jadi kayak kok tiba-tiba loncat gitu caranya. Nah itu nanti mungkin saya coba komentari aja dari satu persatu. Nanti bisa dicek di classroom-nya kalau saya sudah selesai koreksi. Lumayan nanti untuk belajar ya. Tapi mostly udah oke sih. Pokoknya yang untuk linear, poinnya adalah pada saat perhitungan atau perancangan toleransi linear itu jangan sampai terbalik antara poros dan lubangnya. Ingat pasangan, satu yang huruf besar, satu yang huruf kecil. Kemudian satuan. Ya, satuan D itu rumusnya dalam memasukkan rumus satuannya. Kalau kita masukkan rumus I itu tadi yang 0,45 akar pangkat 3 D ditambah 0,01 D, D-nya itu yang dimasukkan ke dalam rumusnya adalah dalam satuan milimeter. Tapi nanti keluarnya adalah sudah langsung otomatis dalam satuan mikrometer. Itu juga berlaku untuk ketika teman-teman menghitung penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Yes, itu. Nah, kita belajar bersama untuk slide yang dari Prof. London ya. Jadi ini karena kelas saya dan kelasnya Prof. London ini tandem ya, paralel. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya ke teman di kelasnya Pak London materi apa saja yang sudah diberikan oleh Pak London. Siapa tahu ada penjelasan saya yang kurang. Nah, nanti kalau ada tambahan kan bisa lebih bagus untuk teman-teman. Jadi pengertian lubang dan poros. Sudah tahu ya. Lubang itu adalah ruangan kosong dan poros itu adalah ruangan padat yang dibatasi oleh dua muka atau bidang sinkron. Nah, ini jadi kita buat diagram pasangan lubang dan poros ini. Diagram ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ternyata ada time. Jadi dari grafik ini adalah grafik yang sangat penting menurut saya, sangat penting teman-teman harus buat pada saat
breakdown atau perancangan suatu pasangan poros dan lubang, karena ini bisa menunjukkan posisi pasangan toleransi yang diberikan. Kemudian nanti bisa menunjukkan sesuaian apa yang digunakan. Nah, itu bisa kita lihat dari pasangan ini, dari grafik ini. Nah, toleransi adalah perbedaan ukuran antara kedua harga batas, di mana ukuran dari komponen harus terletak. Nah, ini ada di gambar 1.3. Ini sudah jelas ya, ini sudah saya jelaskan bahwa mungkin ini tidak ada masalah menurut saya. Jadi ukuran dasar, jadi ada dalam toleransi itu ada istilahnya ukuran dasar, kemudian ada penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Ya, ukuran dasar itu ukuran yang bulat, kemudian yang kecil-kecil di atasnya itu juga itu adalah merupakan penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Sedangkan untuk sesuaian itu karena dalam benda yang berpasangan itu otomatis kan ada yang lubang dan poros itu contohnya. Jadi itu jika dia berpasangan maka akan bisa memiliki suatu hubungan yang macam-macam. Jadi di sini ada dijelaskan ada tiga, yaitu sesuaian longgar atau fit, clearance fit, sesuaian pas, transition fit, dan sesuaian paksa. Nah, kalau kita sesuaikan dengan toleransi, jadi sesuaian longgar itu dari A sampai H, kemudian untuk pas itu untuk K sampai T, dan paksa itu adalah P. Ya, ini biasanya A sampai H itu ada nanti longgar, maksudnya pasangannya manakah pasangannya. Jadi itu biasanya pasangannya adalah yang paling umum adalah toleransi H. Misal kalau sesuaian longgar kita pakai G, maka nanti pasangannya H, G sama H. Kalau lubangnya G, porosnya H, ataukah kalau porosnya G, lubangnya yang H. Nah, kemudian kalau seumpama sesuaian pas, kita pilih dia M, lubangnya M, ya, lubang pakai M, maka nanti porosnya pakai H. Ataukah porosnya pakai M, maka lubangnya dia pakai H. Tinggal disesuaikan mana basisnya itu. Basis lubang ataukah basis poros. Nah, ini adalah skema toleransi, skema sesuaian ya, skema sesuaian yang bisa digambarkan di grafik. Jadi yang perlu diacu di sini adalah yang namanya longgar, berarti kan dia mudah masuk dan mudah keluar. Otomatis lubangnya dia lebih besar daripada porosnya. Maka posisi lubang ada di atas toleransi poros. Lubang di atas, poros di bawah. Dan ini kalau poros yang diam seperti ini, maka bisa kita yang diam ini berarti dia sistem sesuaian poros atau basis poros. Porosnya yang diam, maka dia yang pakai H, yang nempel di garis 0. Sedangkan untuk lubang, ya kalau kita pakai sesuaian lubang atau SSL, maka yang yang diam di tengah ini adalah lubangnya. Nah, kalau sesuaian longgar jadi lubang lebih besar daripada poros, maka dia porosnya ada di bawah sini. Nah, kalau pas itu dia transition, ya, jadi dia ada daerah yang bersinggungan. Kemudian
Untuk soal paksa, yang namanya paksa, maka pastinya lubangnya akan lebih besar daripada, porosnya lebih besar daripada lubangnya. Lalu ini cara penulisan toleransi ya. Ini cara penulisan toleransi teman-teman juga pelajari di menggambar ya. Bisa ditulis langsung seperti nomor 1, kemudian bisa dengan cara batas atas dan batas bawah, dan ada ukuran dasar. Di sini ukuran dasarnya adalah 30, penyimpangan atasnya plus 0,1 dan penyimpangan bawahnya min 0,2, atau dibuat simetris seperti yang nomor 3. Kemudian dengan menggunakan standar ISO, yaitu menggunakan huruf penyimpangan seperti ini dan kualitas. Nah, ini simbol ISO untuk toleransi, untuk lubang dari atas ke bawah, untuk poros dari bawah ke atas. Ya. Ini rumus toleransinya. Langsung ini untuk toleransi standar. Nah, di sini tidak ada IT 2, 3, dan 4. Ya kan, perumusan atau model matematisnya hanya digunakan untuk IT 01, 01, kemudian 5 sampai 16, sedangkan 2 dan 3 serta 4 itu tidak ada. 2, 3, 4 itu tidak ada. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Itu dengan menggunakan interpolasi. Jadi 2, 3, dan 4 itu menggunakan interpolasi. Nah, di sini sudah ada tabelnya, sudah ditabelkan untuk mencari nilai IT dan ukuran dasarnya. Ini cara cepatnya. Ya, cara cepatnya, jadi ini sudah ditabelkan, sudah ditabelkan. Nah, kemudian untuk sistem sesuaian atau basis yang saya tadi bilang ya, basis atau sistem sesuaian, ada SSL, sistem sesuaian lubang atau basis lubang, dan kemudian SSP, sistem sesuaian poros, basis poros. SSP itu artinya semua poros yang akan dipasangkan dengan lubang itu diberikan huruf H. Kemudian untuk lubang, ya, untuk semua lubang yang akan dipasangkan dengan poros itu akan diberikan huruf H besar. Nah, saya jelaskan kalau kita punya poros, kita punya penyimpangan dengan huruf H, maka kita bisa katakan itu adalah sistem sesuaian yang digunakan. Kalau yang H adalah poros, itu maka sistem sesuaian poros. Kalau H besar atau lubang yang diberikan toleransi H, maka itu sistem sesuaian lubang. Nah, di sini ada catatan yang mungkin belum saya jelaskan di slide saya kemarin di video selesai. Jadi di sini ada
kualitas toleransi lubang selalu 1 atau 2 tingkat di atas kualitas toleransi poros. Ya. Kualitas toleransi lubang selalu 1 atau 2 tingkat di atas kualitas toleransi poros. Mau ini menghitung toleransi diameter 3,6. Ini bisa dibaca di sini. Ini ada yang H7. Ini jelas ya. Untuk kasus lubang, sistem suaian lubang. Jika kita memakai sistem suaian lubang, maka seluruh lubang pada komponen produk yang dipasarkan diberikan UH. Kemudian cara menghitung besarnya toleransi lubang sama dengan menghitung toleransi poros dengan persamaan yang sama. Agar tidak membingungkan, desainer menetapkan bahwa kualitas toleransi lubang selalu 1 atau 2 di atas poros untuk sebuah pasangan. Jadi ini untuk mempermudah manufaktur. Alasannya kenapa kok lubang itu lebih besar 1 atau 2 di atas poros. Nah, ini yang ditanyakan temannya tadi ya. Kalau lubangnya yang G, yang A besar itu, ini adalah sistem suaian lubang, jadi lubangnya dipilih besar. Jadi kita lewat poros dulu, kemudian baru kita ke lubangnya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk yang tadi, sudah saya jelaskan tadi. Kayaknya belum. Benar. Oh ya, untuk pembagian kelompok presentasi ya, jadi sebentar. Harusnya jadwal saya itu minggu keempat itu sudah kuis, jadi minggu depan sudah kuis, tapi berhubung Pak London harus ada kendala, jadi sehingga materinya beliau belum selesai dan harus
ditambah di minggu keempat ini minggu 5 kita kuis minggu 5 kuis. Nah, berhubung kelas kita sudah selesai materinya, mungkin kalau minggu depan saya akan masuk ke materi baru. Bagaimana teman-teman? Tetap saya akan membuka pertanyaan untuk toleransi juga. Maksudnya toleransi tetap akan saya berikan kesempatan teman-teman untuk diskusi. Jadi minggu kelima tentu tapi minggu depan sudah ganti materi. Apa keberatan atau bagaimana? Tidak apa-apa, Bu. Apa ya? Biar oh iya ya, untuk praktikum saya belum iya. Untuk praktikum masih belum ada kabar, harusnya memang semester minggu depan itu sudah harus jalan karena apa namanya jadwalnya mungkin minggu depan saya usahakan. Ini saya masih mencari asisten ya, jadi masih mencari asisten yang bisa yang bisa ke kampus ya, paling tidak itu anak Surabaya. Jadi dia nanti akan lebih memudahkan saya dan teman-teman untuk praktikum. Karena ini ada 29 orang, 58 dengan kelasnya Pak Lili. Jadi 2 kelas itu yang harus praktikum. Nanti saya coba tanya lagi ke asisten lagi. Agak susah untuk mencari asisten ya, kondisinya kan seperti ini, memang tidak ada di Surabaya, ataupun tidak agak susah untuk kalau tidak mahasiswa semester akhir yang akan melaksanakan PA itu jarang sekali dari kampus atau kegiatan organisasi, jadi agak susah bagi kami untuk asisten. Utamanya untuk praktikum, jadi kalau untuk asisten mata kuliah ya semua masih bisa. Baik, saya nggak keluar ya. Ada pertanyaan? Baik, penyegaran saya absen dulu ya. Sampai dulu. Oh iya, Bu. Ya. Sebelumnya minggu lalu saya lupa absen. Mau kan? Saya kasih tahu. Hati-hati lupa. Masih bisa atau enggak? Jesli Tianov ya? Iya. Yang ayo bangun. Oke, Brilian. Hadir? Brilian apa? Oh. Mana Brilian? Brilian yang mana, Bu? Brilian Naufal Bayhaqi. Oh. Ini Brian ya kamu? Iya, bukan. Kamu ngantuk ya? Enggak, Bu. Namanya agak sama, jadi kadang nggak jelas dengernya, Bu. Ini ada 2 device ya, teman-teman? Ada yang pakai 2 device? Saya, Bu. Din.
Oke, pantas ya. Jadi harusnya ya nanti saya SMS aja dulu ya ini lagi. Daniar Agustia Wardana. Hadir, Bu. Muhammad Irfan Zidni. Hadir, Bu. Imade Wirahadi Krisna. Hadir, Bu. Muhammad Zakaria Dikasih Suwoyo. Hadir, Bu. Oke. Faisal Dava Prayuda. Hadir, Bu. Jokil Martin Suarez. Hadir, Bu. Muhammad Rafiq Wadi. Hadir, Bu. Rian Rasidi. Oh, ini baru Hadir, pertama Bu. gitu. Ya. Sunu Dwi Nugroho. Hadir, Bu. Antoni Purba. Hadir, Bu. Jesli Teonok Adua. Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Rizky Ezedin. Hadir, Bu. Muhammad Husni Rahman. Hadir, Bu. Riza Laita Adi Sangaji. Halo, hadir, Bu. Bu hadir. Muhammad, iya deh, iya. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Muhammad Reza Faras. Hadir, Bu. Retno Lestari. Hadir, Bu. Muhammad Amin Nurdin. Muhammad Amin Nurdin. Hadir, Bu. Yohana Devita Natasha. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nicholas Pianino. Ya deh. Nicholas Pianino. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya, ya. Dari Mata Niko Ardana. Hadir, Bu. Yosef Ardiansyah Saputra. Hadir, Bu. Desideria Diandri. Hadir, Bu. Oke, jadi Timothy Denzel. Fauzan Zaki. Hadir, Bu. Dirga Hedi. Dirga Hedi. Oh, hadir. Ya, ini aminnya rusak. Mic-nya Pranata Adri Ferdianto. Hadir, Bu. Agung Ruli Prabowo. Hadir, Bu. Farhan Ramadan Endianto. Hadir, Bu. Oke, ada tinggal terlihat yang belum hadir. Ada kalau kamu nggak tanya, selesai nih. Elemen bentuk materi yang sudah saya berikan punya Pak dan itu tolong dibaca ya. Itu dibaca. Soalnya banyak penjelasannya, jadi tulisannya banyak gitu. Itu bisa jelas teman-teman sambil lihat slide yang di PDF sih yang saya berikan, PDF itu yang Pak London itu nanti bisa buat tambahan referensi teman-teman dalam menghadapi ujian untuk minggu kelima. Sesuai dengan silabus minggu depan itu kita masuk ke kok kehilangan
Oke, untuk minggu depan saya akan menjelaskan mulai masuk ke spesifikasi ukur kontak ya. Jadi mungkin alat ukur kontak dan alat ukur. Jadi sudah masuk alat ukur. Ya, berarti minggu depan saya akan masuk alat ukur. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu pertama, yaitu kita nanti akan ada presentasi untuk bagian ini, jadi untuk alat ukur ini. Tapi untuk minggu depan kemungkinan belum dulu. Jadi mungkin tidak langsung minggu depan, atau mulai minggu ke-6. 6 itu tadi kalau nggak libur ya, jadi minggu ke-6. Jadi akan presentasi untuk beberapa materi yang alat ukur. Nah, untuk itu nanti akan saya bagi kelompoknya, mulai saya bagi dan materi apa nanti, kemudian waktu, karena kan waktunya tidak urutan, jadi nanti ada yang setelah minggu ke-8 itu juga ada. Berikan. Ada pertanyaan tidak, Dek? Ayo. Baik, untuk yang satu SKS ke belakang ini kan pasti jam segini ya, masih waktu kita sebenarnya masih sampai nanti jam 12.30. Tapi sudah tidak ada yang dibicarakan. Saya kasih tugas saja ya. Ya, tugas lagi.
Kira-kira teman-teman butuh kunci jawaban untuk tugas kemarin tidak? Boleh, Bu. Boleh. Butuh, Bu. Buat belajar. Buat bahan belajar nanti. Buat belajar, Bu. Ya, saya coba nanti saya. Jadi nanti kalau saya tidak sempat untuk cross check tugas teman-teman satu persatu, nanti saya kasih kunci jawabannya. Kayak gitu aja ya. Oke, apa ya tugasnya ya? Kalian sudah tadi itu ya terlepas dari kalian baca atau enggak, saya anggap kalian sudah bisa. Ya, silakan membaca slide-nya Pak Lord dan CC ya. Untuk setelah ini, jadi setelah Zoom meeting ini kita tutup, silakan belajar mandiri dengan membaca materi yang sudah saya berikan. Berupa ada 3 PDF, yaitu toleransi linear yang sudah kita bahas tadi, kemudian ada geometrinya ada 2. Kenapa saya tekankan di sini karena Pak London ini expertnya di geometri ya. Jadi Pak London ini expertnya di geometri. Jadi kalau ada pertanyaan dari slide tersebut, silakan ditanyakan melalui WA group, nanti akan kita diskusikan bersama. Baik, ada pertanyaan? Ada ya? Ada ya, tapi clear semua ya. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo. Kalian sudah mulai tidak fokus. Saya pun capek. Oke, saya ngomong terus juga capek, teman-teman. Gak enak loh kuliah online ini. Beneran. Sama, Bu. Enak kuliah langsung kan? Nggak enak pol, Bu. Buka offline Ya, aja, Bu. sudah kok. Gak boleh. Gak boleh di kampus. Gak ada sih beberapa dosen yang membuka offline gitu ya, cuman agak khawatir saya sendiri agak khawatir. Nanti dulu lah, vaksin dulu lah. Saya belum divaksin sama ITS, masih nunggu giliran jadwal. Oh, dosen ada jatah khusus ya, Bu? Ada. Ya, ada lagi di Oke. Ada Ini yang didulukan dosen-dosen yang terlibat langsung di UTBK. Jadi yang UTBK dulu itu saya juga sebenarnya bukan panitia sih ya, kemungkinan tapi belum ada edaran lagi kapan gitu ya. Tapi ya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau mau vaksin. Agak gimana ya, tapi ya udahlah dilakukan aja. Baik, belum minggu sudah minggu ini katanya minggu ini. Tapi hari jadwalnya pokoknya panitia pusat UTBK itu sudah mau sama rektor itu bapak pejabat yang dosen-dosen muda dianggap ya nanti aja kamu kan masih muda. Yang sepuh-sepuh dulu, yang profesor-profesor dulu kan. Semester depan tapi kemungkinan offline ya, Bu? Kemungkinan kalau vaksin selesai, kemudian ke Surabaya
nggak merah, maksud Surabaya sudah menunjukkan grafik menurun karena Surabaya kan parah ya, Surabaya itu yang parah itu dimasukkan. Tapi memang dari yang awal tahun itu sudah dipersiapkan untuk 1 tahun, jadi sampai semester depannya lagi. Cuman kalau itu masih kondisi terburuk ya, tapi kalau mau membaik ya dimasukkan. Mungkin juga yang dimasukkan adalah separuh ya, kayak yang di beberapa daerah itu kan SMA, SMP, sekolah itu kan dimasukkan tapi separuh. Kemungkinan seperti itu. Jadi dalam satu kelas itu ada online, ada offline. Jadi gantian. Minggu ini siapa yang masuk kelas, yang depan siapa yang jadi gantian. Jadi ada yang di rumah, ada yang di kampus. Mungkin untuk kegiatan belum dulu. Untuk kegiatan organisasi di stop dulu mungkin ya. Yang keramaian itu masih dalam online. Tapi untuk kuliah diusahakan atau mulai dilakukan separuh-separuh. Karena memang agak berat ya kalau online itu kelihatannya memang enak di rumah, tapi bebannya itu baik mahasiswa maupun dosen itu agak berat karena kondisi psikologis kita itu juga sangat menentukan keberhasilan kita dalam belajar dan mengajar pun juga begitu. Ya kayak kondisi diri di rumah, saya kan juga punya anak, jadinya ya harus saya memanage dalam psikologi saya harus memanage bagaimana saya bisa mengajar. Kemudian anak saya pun juga SMA kan di rumah belajar. Dan kalau teman-teman mungkin belum punya baby ya, jadi SMA anak TK itu lebih susah daripada mahasiswa, meskipun pelajarannya harusnya lebih gampang. Emosinya itu yang beda, feel emosinya yang beda. Ternyata guru TK itu saya acungi jempol, hebat sekali bisa. Jadi di sini itu sebagai orang tua itu boleh menyadari, jadi anak itu berhasil atau tidaknya di sekolah itu bukan bergantung dari anaknya sendiri yang pintar tapi lingkungan itu juga. Kalau lingkungan sekolahnya kondisi, gurunya oke ya itu dia. Nanti di sini mungkin teman-teman ibu bapaknya juga tahu kondisi teman-teman itu kalau kuliah itu seperti apa, di rumah itu seperti apa. Ya mungkin kalau kuliah itu masih ada dalam konteks orang tua sudah lepas ya, teman-teman kan sudah dianggap dewasa, sudah dianggap bisa memanage waktunya sendiri. Kuliah kan sudah sangat besar sehingga kita pengajar itu tidak ada komunikasi dengan orang tua. Nah beda dengan adik-adik kelasnya teman-teman yang SMA, SMP, SD itu ya, orang tua itu masih harus menghandle karena kalau anaknya tidak absen, anaknya tidak masuk sekolah, tidak absen rutin, kemudian tugasnya tidak lengkap, itu orang tua yang diberitahu. Jadi orang tuanya yang harus mengingatkan anaknya juga. Nah tapi kalau mahasiswa, kalau kamu nggak kerjakan, ya sudah, itu adalah tanggung jawab kamu. Nah, itu bedanya di situ. Makanya makanya ngajar kuliah, ngajar mahasiswa ini lebih mudah harusnya daripada mengajar anak TK, SD, SMP, bahkan SMA. Ya, jadi teman-teman harus tetap semangat ya, tanggung jawabnya dijaga. Jadi mumpung ini online, jadi tugas itu tetap harus dikerjakan dengan baik, jangan sampai ya salah-salahan seperti itu kan. Nah, jadi tunjukkan ke orang tua kalian bahwa kalian tuh kuliah sungguh-sungguh, bukan cuma main. Ya meskipun nanti nggak tahu ya kalau di Surabaya kalian apa aja, saya kan juga nggak bisa ngajakin satu-satu. Meskipun saya juga dulu masa ya main juga sih, banyak juga mainnya. Ya, pokoknya kalau sudah kuliah itu study hard, play hard. Yes. Kalau mau sukses itu kayak organisasi jalan, silakan organisasi itu bisa membantu teman-teman dalam bergaul, dalam tugas pun juga bisa menjadi sesuatu yang mudah kalau kalian berorganisasi. Ya, karena temannya banyak, kuliah bisa menjadi lebih mudah ketika teman-teman organisasi.
Karena saya yakin di organisasi itu yang dibicarakan itu bukan organisasinya toh, ya pasti kan juga perkuliahan juga dibahas. Kadang-kadang kalau ada tugas apa, temennya bisa sharing. Beda dosen, beda PPT kan bisa saling melengkapi tugas. Saya pernah diberikan tugas ini, seniornya punya ini, kalian bisa mempelajari dari senior. Nah, apa yang kami berikan itu sebagai dosen itu tidak akan jauh dari apa yang sudah kami berikan sebelumnya, karena itu kompetensi dasarnya. Karena itu adalah kompetensi dasarnya, ya itu yang memang harus dicapai. Ya, kalau teman-teman bisa belajar dengan hasil yang hasil belajar dari seniornya itu bisa dipelajari sendiri mandiri, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke seniornya atau ke dosennya atau ke teman yang lainnya, itu sudah positif buat teman-teman, itu nilai positif buat teman-teman untuk bisa membuat perkuliahan teman-teman menjadi lancar meskipun berorganisasi. Saya dulu juga berorganisasi, cuman ya memang tidak sampai menjadi ketua itu enggak, tapi saya lumayan masih HMM juga dulunya. Saya dulu di KWU. Saya bosnya itu. Bursa. Sekdep, Bu. Bukan, saya tim ahli. Oh. Bukan. Sekdep aninya cowok lah ya pasti. Jadi tongkrongan saya dulu di bursa. Nah, terus ketemu jodohnya juga di bursa, teman-teman jangan salah. Kebetulan suami saya juga anak mesin tapi lintas jalur. Dulu ada lintas jalur. Jadi ketemunya di bursa karena saya jaga malam di bursa. Ya sering ketemu anak LC lintas jalur, dulu bilangnya malam. Jadi saya jaga malam, ya sering ketemu di situ. Nah, kan positif juga itu organisasi kan. Jadi silakan mumpung masih ini semester berapa ya? Semester 5 ya. Itu kan lagi sibuk-sibuknya organisasi. Ada 6, Bu. Oh, ada yang 6 juga. Oh ya 6, pada 6. Yang angkatan 2018 sekarang semester 6, Bu. Oh, ya, berarti kan pegang HMM kan harusnya. Iya, lagi jabat, Bu, angkatan saya. Nah, itu. Tapi kan karena online ini jadinya kurang juga ya kan kalian interaksinya. Nah, itu Bu yang itu enggak ya? Poin utama dari situ. Keresahan Teonov, Bu, itu, Bu. Ya, saya juga ini kan mengurusin full time ya dengan beberapa teman kalian, jadi juga agak susah juga untuk koordinasi ini. Tapi alhamdulillah nanti jalan untuk bulan Maret ini biar diramaikan acara teman-teman sendiri itu diramaikan. Jadi kalian membuat acara, teman yang membuat acara itu silakan untuk hadir di berpartisipasi di acara tersebut. Toh juga tidak ada ruginya kalian ikut tamu itu. Ada ruginya, ilmu bertambah, ada sharing pengalaman dari senior ini diadakan oleh teman. Tidak ada ruginya kan, tinggal duduk dengarkan online aja, kalian bisa langsung Zoom ganda, triple, bahkan kalau rapat kan bisa 3, bisa 4 gitu kalau itu tidak hanya berlaku bagi mahasiswa ya, dosen pun juga seperti itu. Terkadang kita harus dual Zoom. Baik, kok saya jadi sharing pengalaman ya akhirnya, karena tidak ada yang pertanyaan dari teman-teman dan waktunya sudah masih panjang, jadi saya akhirnya ngomong ngalor ngidul. Dan ya saya harap itu ada poin yang bisa teman-teman tangkap di situ dari apa yang sudah saya sharingkan meskipun itu di luar perkuliahan ya. Jadi semoga nanti juga bermanfaat. Baik, kita nanti ketemu minggu depan lagi ya untuk materi selanjutnya. Akan saya share untuk kelompoknya apa materinya. Kalau semua sudah selesai saya rancang juga nanti akan saya bagikan lewat akun saja. Dijodohin lagi kayak kena. Siapa yang dijodohin? Siapa Rena yang dijodohin?